Ya, aku sempat juga punya pikiran ya, aku ambil obat tidur supaya aku udah nggak tersisa lagi, supaya aku besoknya udah nggak bangun lagi gitu. Lalu kakak masuk rumah sakit karena kakak Iya, hampir mati. iya, aku sampai masuk rumah sakit karena aku udah kayak susah napas kan, udah Dan itu nggak terjadi sadarkan 2 diri. kali. 2 kali aku terjadi masuk rumah sakit. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Apa kabar semuanya? Oh ya, hari ini tuh aku mau berbagi cerita, berbagi pengalaman, tapi bukan pengalaman aku, pengalaman teman aku. Dia udah kayak kakak aku di sini. Dia udah lama banget di sini. Jadi di pengalaman ini, pengalaman hidupnya dia ini, dia berharap bisa sampai ke para wanita di luar sana yang selalu di pikirannya itu boleh itu kaya, boleh itu romantis, boleh itu banyak duit dan segala macamnya. Mungkin bisa membantu untuk lebih hati-hati dalam memilih laki-laki ya guys. Sama satu lagi, buat perempuan juga yang di luar sana mungkin ada yang punya toxic relationship, hubungan yang benar-benar sebenarnya dia itu sakit tapi dia pertahankan demi cinta. Oke, jadi semoga dia bisa melihat video ini, bisa mendengar cerita dari sahabat aku ini, bisa membantu dia untuk mengambil jalan yang lebih baik untuk hubungannya. Oke, aku kenalin langsung sama temanku ini. Kamu lihat pundaknya aja ya. Jangan lihat mukanya, cantik banget soalnya nanti kalian terkesima. Jadi teman aku ini nggak mau liatin wajahnya karena dia masih menghargai anaknya, karena masih ada anak ya kayak. Iya. Tapi dia ingin berbagi cerita sama semua wanita di luar sana. So, apa kabar? Baik. Dengar kan? Kak, aku mau tanya. Pertama kali kakak ke Italia itu tahun berapa? Aku pertama kali datang ke Italia tahun 96. 96. Waktu Iya. itu umurku berapa tahun ya? Aku lahir tahun 92. Berarti umur saya masih 4 tahun, saya masih makan lollipop, saya masih ngejar layangan. Si kakak udah ke Eropa, keren ya. Lalu kakak di sini kerja, gimana ceritanya itu kak? Ya, Pas bisa kakak datang ke Italia. aku asal usulnya dari Jawa ya, tinggal di Jawa. Ada saudara kenal sama keluarga yang terkenal di Indonesia lah, di Jakarta gitu. Artis. Artis ya. Oh, jadi kakak itu kakak pernah kerja sama artis ini? Iya, sama artis ini. Dia punya anak kedua. Waktu itu dia ke Indonesia tuh mau melahirkan gitu. Jadi perlu babysitter. Ya di situ aku ikut mereka. Setelah melahirkan, mereka akhirnya ngajak aku juga ke Italia gitu loh. Dibawa sama mereka. Setelah itu aku jadi tinggal di Italia lah. Itulah di awal menetap. mulanya kakak Iya. bisa nyampe ke Italia itu Iya. karena kakak ikut keluarga artis ini, karena Iya. kakak kerja sama mereka. Iya. Oke. Setelah berapa tahun tuh kakak bisa adaptasi dengan lingkungan di Italia? Kalau masalah adaptasi ya, aku lumayan juga ya, sampai 4-5 tahun kali ya. Soalnya awalnya susah ya untuk adaptasi karena Birokrasi sama bahasa di iya, bahasa, Italia itu emang sulit banget guys. Aku aja udah 3 tahun di sini belum lancar bahasa Italia. Soalnya aku sampai 3 tahun 4 tahun itu juga aku nggak ngomong, nggak bicara bahasa Indonesia. Setiap hari aku Nggak bicara ada bahasa komunikasi Indonesia. Nggak sama ada. orang-orang pakai bahasa Italia karena belum Belum lancar. karena aku juga ngasuh 2 anak itu harus ngajarin mereka emang pakai bahasa Indonesia gitu. Oh, jadi anaknya si artis ini kakak Iya. harus ngomong sama dia jangan pakai bahasa Italia, Bahasa Indonesia pakai supaya bahasa mereka Indonesia. juga bisa belajar gitu. Oke, ngerti. Jadi mungkin anak artis ini walaupun tinggalnya di luar, tapi jangan meninggalkan bahasa negaranya. Mungkin seperti itu ya Iya, kayak. iya. Bagus banget. Oke nih, aku mau tanya lagi. Bertemu sama suami setelah berapa tahun kakak kerja di Italia?
Setelah ya aku datang ke sini 96 ya, aku 98 kenal sama mantan suamiku. Itu dikenalin lewat teman gitu. Jadi Teman orang Indonesia atau orang teman Italia? orang Itali gitu. Jadi aku punya teman orang Itali ya, baik sekali gitu. Dan temennya dia juga. Terus akhirnya dia ngenalin aku gitu sama dia karena dia bilang katanya ya ada simpati buat aku juga gitu. Akhirnya dikenalin. Tapi saat itu aku tuh Berarti nggak kakak udah, peduli sama berarti dia. kakak kerja di Italia itu dalam beberapa tahun udah bisa beradaptasi lah ya, berarti udah punya teman lah gitu. Ya soalnya aku setiap hari itu ya habis makan siang aku ngajak anak-anak tuh main ya ke kortil gitu ya di Kayak ke garden ya, ke taman gitu ya? iya yang Oh gitu ya, oke. di depan rumah juga gitu kan. Nah terus aku kenal ini orang ini simpatik, suka nyapa gitu Baik kan. lah. Dia orangnya baik gitu lah, Very nanya. kind person. Jadi ngajak di sisi lain aku juga jadi belajar ngobrol bahasa Italia sama dia mereka Sorry gitu guys, kan. mungkin kurang lebih si laki-laki ini sahabat pertama kakak di Itali yang membuat kakak itu nggak sendiri lah ya. Iya Dia gitu. yang membantu kakak belajar Ya kadang-kadang bahasa Itali tanpa dia sadari, mungkin dengan bertanya-tanya. iya, dia sering nanya gitu kan, kita ngobrol ya. Aku sendiri kadang-kadang nggak tahu sih, cuman aku udah senang aja kalau dengerin mereka ngomong. Jadi aku ikut belajar bahasa Itali gitu. Ya kakak menangkap lah ya Iya. cakapannya, jadi kakak bisa mengulang lagi, kakak lama-lama bisa berkomunikasi. Itu berapa tahun tuh kak jangka waktunya dari kerja sampai ketemu, sampai dikenalin sama si mantan suami kakak ini? Cuman beberapa bulan sih, nggak sampai beberapa tahun gitu ya, cuman mungkin 3-4 bulan gitu. Aku kenal itu laki-laki itu ya, teman itu yang tinggalnya satu komplek gitu loh. Bentar, kakak tinggal satu komplek dengan istilahnya bos kakak lah ya, sama iya. temennya Iya. apa sama ex? sama temannya aku itu kan, jadi Oh, kita oke. Satu kompleks sama temennya mantan suaminya dia. Lalu itu 2 bulan kenalnya. Abis itu dia ngenalin temennya dia ngenalin lah temennya yang temennya akhirnya dia jadi yang orang suamiku. Italia ini ngenalin lah sama mantan suaminya dia ke kakak ini gitu. Itu berapa tahun jangka waktunya kak? Sampai benar-benar pertama kali kakak ketemu si mantan itu. Enggak berapa tahun sih, cuman berapa bulan juga ya, soalnya aku waktu itu kayak autuno autumn itu kan. Terus akhirnya Desember ya mungkin 2-3 bulan kali ya, lebih ini gitu kan. Terus akhirnya ya bosku itu kan dia bilang katanya suruh dikenalin sama Jadi orang Indo gitu ya, maksudnya dia maunya tuh yang jadi suamiku itu suruh dikenalin sama temen orang Indo juga gitu. I see. Aku pikir itu aku dekat sama dia tuh bukan karena aku interesa kan, karena aku mau bawa dia kenalin sama orang-orang lain. Ternyata nggak nyangkanya dia tuh jadi suka sama aku gitu. Terus pas Natal jadi si mantan kakak itu minta kakak kenalin ke temen. enggak, akhirnya saya ajak ini cowok ya, itu dikenalin gitu loh. Ternyata dia ngikutin aku terus, ternyata karena dia suka sama aku gitu. Tapi di saat itu dia tuh sifatnya sama aku baik banget, lembut selalu. Si mantan ini awalnya tuh baik sekali. Iya, baik sama sekali. kakak. Iya, manis, omongannya segala macam, romantis gitu. Jadi aku pikir kalau ini perhatian, udah baik gitu. Walaupun ya udah jelek. Oh guys, tuh kan dimanapun pasti awal-awalnya tuh laki-laki tuh manis, romantis. Royal nggak kak? Pelit. Oh emang dari awal udah pelit. Pelit bukannya pelit karena nggak punya duit. Jadi emang si kakak ini tuh orangnya bener-bener mandiri banget, dan dia itu anti minta-minta ke laki-laki. Bukan minta sih sebenarnya,
realistis ya. Untuk saya sendiri pribadi ke laki-laki, ke pacar saya, ke suami saya itu realistis, itu bukan matre ya guys, itu realistis. Ini tuh udah modern. Cuman karakter si kakak ini, kalau saya ada ya saya kasih, kalau saya nggak ada ya lu ngerti lah gitu. Aku nggak minta gitu. Iya gitu. Jadi emang si mantannya ini awal kenal itu pacaran emang nggak ada kerjaan banyak duit lah intinya gitu ya kayak. Ya sebenarnya sih kerjaan ada ya, gaji juga normal gitu, duit ada. Cuman borosnya itu loh. Orangnya boros. Oke. Makanya aku kenal sama dia aja tuh perbedaan umur aja lumayan ya. Iya, perbedaan umur berapa tahun? 18 tahun. 18 tahun. Tapi walaupun Aku sama suami aku bedanya 17 tahun. cuma aku walaupun kenal dia udah perbedaannya udah begitu tua ya, 18 tahun, dia umurnya udah 37 tahun, tapi dia tuh udah, maksudnya bukannya tipe yang dia Berarti punya kakak uang. umur berapa tuh waktu kesini ke Italia? Waktu ketemu dia kakak masih umur berapa tahun? Masih baru apa ya, 19. Oh my god, jadi dia dapetin perawan. Yes. Oh my god, harusnya beruntung banget. Jadi Oh my God. ya itulah aku pikir kan dia Sama udah dong sempat. kayak Davide dapetin perawan ting ting. Sekarang udah tong-tong, udah gede. Tawa aja nggak apa-apa, nggak usah ditahan, biar nggak sedih. Lalu setelah 6 bulan kita pacaran, dia minta nikah gitu. Nah, ini seru juga nih. Kakak kan udah tahu kalau dia itu nggak punya duit, nggak punya duit lah ya, nggak punya duit. jelek, Oke lah, jelek. Itu kan kecil, pendek. apa yang kecil? Orangnya. Oh, orangnya gitu kecil, ya. terus Eh, tapi perhatian lah saat itu. di saat itu ya dia Apa yang perhatian. membuat kakak tuh yakin kalau dia layak untuk jadikan suami buat kakak, sedangkan kakak itu di Italia benar-benar kan hanya mengikuti ikut bos kerja ke sini. Apa yang membuat kakak itu yakin bahwa kakak itu bakalan bahagia dengan si mantan ini gitu, waktu kakak memilih dia jadi suami kakak? Awalnya emang dia kan orangnya maksudnya baik gitu ya, maksudnya romantis, dia sering ngasih bunga gitu. Tiap seminggu sekali pasti bawa bunga gitu. Sampai Enak banget. bos aku aja heran gitu kan. Dapurnya dia dipenuhi dengan bunga tiap minggu. Mami ya. Wih, keren-keren gitu ya. Suamiku juga ngasih bunga 2 kali doang waktu pacaran. Enggak. Kesininya enggak. Dia waktu pacaran tuh setiap minggu pasti ngasih bunga gitu, sama bosku aja sampai marah gitu kan. Terus kata bosku Basta. nggak mau, karena aku sama dia dibilang aku harus dapat yang jauh lebih baik gitu. Oh kan. jadi mungkin bosnya udah punya feeling kali ya, kayak firasat kali ya. Ya mungkin juga gitu. Terus tapi aku kan tetap aku pikir karena dia baik buat aku gitu ya. Sampai bosku juga bilang gini, ngapain sih kamu sama dia? Dia tuh udah kecil, jelek, miskin, nggak punya papa gitu kan. Terus Tapi karena kakak Tapi, saat itu cinta ya, percaya sama dia. bukannya maksudnya kalau dibilang cinta nggak tahu ya, tapi aku percaya kalau tuh maksudnya kita harus lebih mengenal orang gitu ya, nggak boleh kita lihat dari luarnya gitu loh, karena kekayaan atau ganteng atau gimana gitu kan. Aku selalu dari dulu tuh nggak peduli dia tua muda kaya miskin, Yang penting hati. yang penting aku pikir tuh orangnya baik, Bisa melindungi buat kakak. melindungi. Oh jadi yang membuat kakak percaya kalau dia bakal jadi suami yang baik karena kakak saat pacaran itu kakak merasa Iya, nyaman gitu nyaman. sama dia, iya. emang gitu. sih. Saya hati-hati ya, saya kalau udah nyaman suka buta saya. Oke. Jadi kakak habis nikah itu kan ya. Mulai suami nikah tahun berapa tuh kak? 99. Nikah tahun 99. Iya. Terus abis nikah itu suami tetap baik atau kapan si suami mulai berubah? Ya setelah beberapa hari itu. What? Setelah beberapa hari ya. Orang maksudnya berubah beberapa mungkin tahun setelah gitu beberapa kan. tahun, beberapa bulan dia Iya. berapa hari udah nada langsung dari berubah. suaranya itu mulai ngebentak.
iya kasar gitu ya, ngomongnya agak keras, sedangkan aku suara itu kan nggak suka gitu ya, karena aku nggak biasa, nggak bisa dengar suara nggak bentakan. biasa suara ya, kalau misalkan orang agak kerasan dikit aku tuh paling nggak suka gitu. Sedih ya? Dari situ ya sedih aku gitu, aku udah merasa aku mungkin salah pilih orang dan itu gitu kakak ya. udah keluar habis kerja? Udah keluar gitu loh. Gue ngebayangin banget. Cuman apa boleh buat ya, mantan majikan aku ya, bos aku itu dia marah sekali pas aku keluar dari dia gitu kan. Marahnya kenapa? Dia bilang katanya udah menganggap aku sebagai keluarga gitu. Tapi kita tahu sendirilah, namanya kita kerja tinggal sama bos orang Indonesia sama orang Italia itu beda sekali gitu ya. Gitu. Bedanya beda pokoknya gitu. Perbedaannya kalau Enakan kerja sama yang orang mana? orang Itali. Soalnya kalau kita kerja sama orang Itali, walaupun jadi pembantu, jadi babysitter, jadi apapun juga, mereka tuh nganggap benar-benar itu kamu tuh keluarganya mereka, dihormati gitu loh. Nggak ada perbedaannya karena Mungkin kamu hanya pembantu, mungkin beberapa orang gitu saja kan. kali yang bisa. Iya gitu kan. Dari situ tuh dia nggak suka gitu ya, pas dia bilang nggak mau aku nikah sama mantanku. Terus ya apa boleh buat kan, aku pikir ini buat aku laki-laki yang terbaik itu. Ternyata kan kita nggak tahu kan apa yang akan terjadi ke masa depannya. Itu terus akhirnya ya udah aku pergi ya. Jadi dari sekitar seminggu, 2 hari, 3 hari setelah menikah dia berubah karakternya tuh gimana? Iya, ya 2-3 hari lah gitu. Jadi kita berkomunikasi sesuatu yang dia nggak suka. Dia gitu langsung loh. ngebentak gitu. Dia langsung ngebentak. Dulu nggak pernah. Gitu. Dulu nggak pernah. Paling gitu sayang, loh. Iya, gitu kan. gitu ya. Mungkin karena dulu juga kita jarang ketemu, jarang berkomunikasi, jadi nggak kenal lah sifatnya orang itu gimana gitu loh. Setelah Jadi beberapa ketemu pacaran ya, ketemu layaknya orang ketemu aja pacaran ABG gitu ya? Iya, tapi kan aku juga ketemunya cuma sama dia cuma beberapa jam, cuma seminggu sekali selama 6 bulan itu. Karena aku dari Senin sampai Jumat, Sabtu gitu kan, dari pagi sampai sore 24 jam aku ngurusin anak. Iya, kakak itu pas 2-3 hari suami berubah kan kakak ngerasa sedih ya? Iya. Pas suami berubah kaget dong kakak. Iya. Tapi kakak yakin bahwa mungkin itu dia akan berubah, itu bukan karakter dia yang sesungguhnya. Aku selalu sampai akhirnya kakak ya udahlah mutusin buat punya anak gitu. Enggak, aku selalu ngasih kesempatan ya. Mungkin kita karakternya kan beda, jadi kita harus saling mengenal dulu. Dengan waktunya pasti kita akan membaik gitu ya, karena namanya juga karakter orang itu kan. Iyalah, beda karakter jadi satu rumah ya pasti. Makanya gitu. Aku pikir perlu waktu gitu. Aku kasih kesempatan untuk mengenal satu sama lain. Oke, terus kakak punya anak setelah 2 tahun, 3 tahun menikah? 3 tahun ya. 2 tahun? 2 tahun menikah? 2 tahun menikah. Kan menikah tahun 1999. 2002 lahir ya, berarti iya. ya 3 tahun, yang ketiga tahunnya umur pernikahan, lahirlah anak ganteng. Iya. Lalu apakah suami berubah setelah awalnya iya melahirkan? Sebelumnya dia nggak setuju kan punya anak gitu, dia nggak mau. Jadi kakak waktu hamil itu kakak ini nggak, apa ya, kalau bahasanya kan perempuan tuh katanya kalau hamil tuh manja kan, maunya dimanja, disayang. Aku nggak dimanja sama sekali, soalnya kan aku sempet ya. Tapi lahiran ditemenin kan, nggak brojol sendiri? Iya ditemenin, cuman aku kan waktu itu aku bilang kan, aku keluarga itu kalau bisa ya ada anaknya juga gitu. Sedangkan mantanku tuh dari awal dia nggak mau punya anak. Akhirnya sempat aku memutuskan untuk pisah tuh ya. Aku nggak mau dalam hubungan keluarga itu nggak tanpa anak tuh loh. Oke, aku bilang aku nggak bisa gitu. Kalau kita nggak dikaruniai anak, oke, kita terima. Tapi bukan kita udah coba ya. Kita sudah coba gitu. Nah terus kakak hamil. Terus udah gitu aku sempat juga kan bilang ke dia, kalau kamu nggak mau punya anak, yang mendingan kita selesai di sini. Apa tak gitu? Dari awal menikah. Iya, dari awal. Aku nggak mau punya
keluarga, cuman buat apa ya, kerja. Oke, lanjut. Pokoknya abis menikah itu, abis melahirkan itu, dia ngerasa nggak sih ada, kan pastinya seorang laki-laki tuh kalau lihat darah dagingnya sendiri lahir lucu, ganteng gitu, apakah dia berubah jadi makin sayang ke kakak, apa tetap malah makin parah gitu karakter kasarnya, karakter macem-macemnya gitu? Enggak, awalnya waktu anak baru lahir dia lebih baik tuh kan. Cuman untuk sementara gitu loh. Kenapa? Soalnya lama-lama itu mungkin kebiasaan ya gitu loh. Kayak emaknya itu pengen ngatur gitu kan. Dan Kakak tinggal satu rumah awal nikah? Sama mertua? Enggak pernah, sehari pun aku nggak pernah tinggal sama mertua. Oke. Tuh kita langsung ngontrak gitu kan. Jadi mertua ikut ngatur ya demi cucunya juga gitu ya. Ya udah, aku tetap harus ngalah kata mantanku itu karena ibunya sakit. Karena ibunya sakit jantung, udah tua gitu. Jadi akhirnya aku selalu ngalah. Demi kebaikan lah ya. Demi kebaikan. Jadi kamu selalu ngalah. Iya. Nah, lagi rumah tangga itu kan kakak pernah cerita sama aku, kakak yang kerja, kakak yang banting tulang. Itu gimana tuh Kak? Dari awal kakak nikah, kakak kerja terus, suaminya nggak kerja? Dia kerja juga gitu. Tapi nggak menafkahi keuangan keluarga? Enggak, jadi nggak sama sekali atau awal-awal nikah aja? Enggak sama sekali. Dia dari sebelum nikah ya, aku pun udah ngasih uang dari gajiku itu, aku udah kasih ke dia semua ke rekeningnya dia, karena aku percaya gitu loh. Jadi kita tuh nggak bisa hidup sama seseorang atau lagi sama suami atau calon suami kalau antara kita nggak ada kepercayaan. Jadi aku percaya 100% kalau suamiku tuh baik seperti yang aku. Nih ya guys, dia itu kerja itu udah lama kan sama artis ini kan? Iya, 3 tahun. Gajinya udah gede lah, lumayan kan? Dan itu semua uang tabungan dia itu dia simpen dan dia kasih ke suaminya awal dia nikah itu. Karena apa? Karena dia percaya bahwa suaminya ini tuh keluarga saya, nggak mungkin mencurangi saya, nggak mungkin mengkhianati saya. Dia tuh kasih semua uang tabungannya ke dia. Nah setelah itu dia harus tetap kerja guys, dia harus tetap kerja. Dan si suaminya itu nggak ngasih nafkah. Nah terus uang yang itu, yang tabungan kakak dia kasih ke kakak nggak buat kebutuhan keluarga? Enggak, justru malah aku yang setiap sehari-harinya ngasih uang ke dia. Ya ditabung buat ditabung. Iya, buat masa depan si anak ya. Enggak, aku pikir ya itu uang tabungan kita punya itu buat keluarga gitu. Jadi aku fokus kerja ya buat keluarga juga gitu. Tapi pikirannya mantanku itu uangnya dia, uangku uangnya dia. Kan biasanya kalau di Indonesia ya uang suami, uang istri ya uang istri gitu. Ini kebalik. Uang suami, uang dia, uang istri ya uang suami gitu. Kebalik ya? Iya. Itu yang aku dapat sama dari laki-laki. Lanjut. Nah, setelah umur berapa tahun lah itu ya si anak, kakak tetap kerja. Anaknya siapa yang jagain dia? Dari baru lahir sampai umur 3 tahun aku bawa kerja dia. Dari pagi sampai sore. Tapi suami itu kerja nggak? Kerja, dia kerja. Tapi dia nggak ngasih uang, dia malah megang uang tabungan kakak dan kakak harus kerja sampai bawa anak ikut kerja juga. Iya, soalnya ya tempat kerjaan aku itu mereka bilang katanya kalau bisa anak dibawa juga gitu. Jadi mereka nggak mau cari orang lain. Jadi otomatis karena aku kenal karena mereka, percaya sama kakak ya. Mereka kan udah lama, akhirnya aku tetap kerja sama anakku, aku bawa terus. Oke. Oh my god. Terus kakak pernah cerita katanya suami kakak juga materialistis. Mungkin itu kali ya yang kakak sebut materialistis. Dia minta uang, ambil uangnya kakak dengan iming-iming untuk menabung masa depan. Tapi dia nggak ngasih nafkah ke istri, ke keluarga.
malah kakak tetap banting tulang kerja sendiri. Iya, Buat beli makanan keluarga. Iya, buat mencukupi keluarga. Buat mencukupi keluarga lah, semua beli makan, susu anak. Jadi suaminya tuh nggak ngasih uang 1% pun guys. Dan dia pun nggak pernah berpikir bahwa sini lu balikin duit tabungan gue, lu aja nggak pernah ngasih nafkah ke gue gitu kan. Dia tuh nggak pernah berpikir kayak gitu guys. Dia tetap menjalani tugas dia sebagai istri, melayani suami, jaga anak. Meskipun itu dia tetap kerja. Nah, di umur berapa tahun anak suami mulai kurang ajar selingkuh? Ya, anak umur 13 tahun ya. Anak ya kelas 2 SMP. Oh, mulai anak kelas 2 SMP. 5 tahun yang lalu ya kurang lebih. Berarti di umur anak masih umur 7 tahun itu kan lama lah, istilahnya dari umur 3 tahun ke umur 13 tahun itu. Berapa tahun gitu. Si suami macem-macem nggak? Saat itu enggak. Baik. Ya baik nggak baik, karena setiap kemauannya dia, keinginannya dia aku cukupi, nggak pernah kekurangan gitu. Jadi aku fokus kerja 12 jam per hari dari pagi sampai sore. Soalnya yang penting kakak setor uang lah gitu ya? Iya, itu dia. Maksudnya yang penting apapun yang dia minta aku turutin. Lebih parah dari anak kecil. Gila ya ampun. Jadi selama itu oke, Kamu gitu. kalau lihat badannya tuh kecil banget. Tahu si kakak ini tuh capek kali dia ya dulu ya. juga sempat bilang memutuskan untuk beli rumah gitu ya. Aku kerja banting tulang 12 jam. Ya guys, dia pernah cerita sama aku, dia kerja 12 jam sehari, dia nabung, dan dia itu beli rumah atas nama berdua. Bukan, atas nama orang tuanya dia. Uangnya uang kakak? Uang kita. Oh ya, jadi dia itu nabung lagi nih kan, uang tabungan dari kerja dia pertama dia simpen kan? Apa dia pakai buat beli rumah? Ya itu semua uang yang aku punya dari awal nikah juga, aku semuanya kasih ke dia, pasrahin ke dia gitu. Jadi setelah punya uangnya cukup buat beli rumah, uang itu dipakai buat beli rumah gitu. Mungkin dia nambahin sedikit aja gitu. Ya enggak, soalnya dia kan nggak punya uang gitu. Jadi itu jadi uang, itu tuh rumah tuh pure. Jadi itu uang kakak semua? Enggak, uang kita berdua selama kita. Jadi kita tuh kerja, dua-duanya kerja itu kita nabung ya. Nabung sampai itu uang sampai bisa buat beli rumah. Oh, berarti si suami juga ada nabungnya lah, mensisihkan uang buat ditabung gitu kan. Iya, jadi hidup sehari-hari tuh dari bayar listrik, gas, makan, semuanya itu pakai uang aku, dan sisanya aku kasih ke dia buat ditabung gitu. Aku pikir juga uang gajinya dia itu nggak pernah dipakai ya, cuma bayar kontrakan doang, sisanya ditabung gitu demi masa depan kita. Jadi kakak beli rumah di Itali itu nggak murah say. Terus uangnya itu dari uang mereka menabung, tapi kayaknya lebih banyak uang kakaknya sih daripada uangnya dia. Dan yang bikin aku heran, mereka beli rumah, tapi rumahnya itu bukan atas nama teman saya ini atau atas nama berdua suami istri, tapi atas nama orang tua dari suaminya. Gitu. Iya. Dan setelah mereka cerai, itu teman saya tuh nggak dapat rumah itu, nggak dapat 1% pun ya. Nggak dapat sepeser pun. Rumahnya diambil sama orang tuanya. Rumahnya diambil sama orang tuanya, orang tua suaminya, dan suaminya diambil. Tabungan juga kosong. Tabungan dia juga nol, nggak ada 1% pun, nggak ada 1 euro, nggak ada 1 sen pun, nggak ada, kosong. Rumah dia nggak bisa miliki selama dia kerja bertahun-tahun itu, bawa anak, kerja capek segala macemnya, semuanya diambil sama mantan suaminya. Dan yang lebih parah lagi, di saat perceraian itu, suami itu ada kan kalau di Italia itu ya kak, kalau perceraian itu ada tanda tangan. Karena punya anak masih di bawah umur, jadi harus tanda tangan nih, kayak persyaratan atau apa ya sebutnya kak? Persetujuan ya? Iya. Persetujuan perceraian lah. Si kakak ini tuh nggak baca detail apa aja di dalam poin-poin surat perjanjian itu.
Jadi di dalamnya itu ada si suami itu curang kali ya? Apa gimana sih Kak? Yang Kakak pernah cerita ke aku? Maksudnya Dia kayak nulis satu poin yang Kakak harus tanggung jawab semuanya enggak, Kakak pernah cerita ke aku? iya, soalnya apa tuh namanya, biasanya kan kalau di sini kan pemerintah itu kan membantu siapa yang lebih lemah kan biasanya gitu loh. Cuman mantanku itu ya bisa dibilang licik juga karena dia minta, dia tahu kalau gaji aku tuh lebih besar dari gajinya dia gitu. Jadi dia nggak mau aku minta uang ke dia gitu ya. Jadi dia bilang ke pengacaranya kalau saya itu nggak punya pekerjaan. Ya dia gajinya kecil, gedean gitu. Gajinya Kakak. Iya dia bilangnya gitu. Jadi si pengacara tahu lah undang-undang di sini. Karena mantanku bilang kalau aku gajinya lebih gede dari dia, otomatis aku nggak dapat bantuan. Gitu loh. Walaupun nggak ada buktinya kalau aku dapat gaji yang seperti dia bilang gitu. Duh, aku kok sedih ya. Cuman ya kalau aku minta kan mau dituntut, katanya mau dilaporin segala gitu. Karena mungkin kita karena orang asing kali ya. Jadi apa ya? Aku ngerasain itu dia jauh ke Italia, dia berjuang sendiri, dia percaya sama satu laki-laki ini, dia pakai uang tabungannya semua, dia kasih semua kepercayaan dia ke suaminya, lalu dia beli rumah, suaminya selingkuh, terus pas perceraian itu si uang rumah semua itu nggak dia dapetin 1% pun, bahkan di akhir perceraiannya itu dia harus keluar duit, dan itu nggak selesai di situ guys. Jadi si suaminya itu licik ya, bahasa kasarnya seperti itu. Jadi dia bilang ke pengacaranya kalau saya ini gajinya kecil, mantan istri lebih gede. Nah di Italia ini undang-undangnya siapa yang kelas ekonomiknya di bawah itu yang akan ditolong sama pemerintah, betul kan begitu? Iya. Nah karena si suaminya bilang ke pengacara seperti itu, sedangkan si kakak ini tuh orangnya nggak mau ribet karena udah pengen selesai semuanya kan. Jadi ya udah saya bayar pengacara nggak apa-apa, yang bayar perceraian, bayar pengacara itu dia habis 30 jutaan ya. Ya totalnya sekarang udah 5.000-an. 5.000 itu sekitar 150 juta kalau nggak salah. Dan itu yang bayar dia, suaminya nggak keluar duit 1% pun. Perceraian dia yang keluar duit. Enggak, soalnya kalau di sini tuh perceraian jadi setiap masing-masing bayar pengacara masing-masing gitu. Dia juga bayar pengacara masing-masing. Dia bayar pengacaranya dia, aku bayar pengacaranya aku gitu. Tapi kakak habis segitu untuk bayar pengacara kakak. Jadi buat ngurus-ngurus surat pisah 2.000 euro, surat cerai 2.000 euro, surat pindah anak karena masih di bawah umur 1.000 euro. Nah habis itu di surat yang si pengacaranya mantannya bikin ini, bahwa mantan istri walaupun udah cerai harus menafkahi si mantan suami dan anak. Betul begitu? Iya, enggak, ini buat ceritanya katanya buat anak ya gitu loh, tapi nggak bisa langsung ke anaknya, maunya tuh mantanku harus kasih ke dia gitu loh. Itu yang nggak enak ya. Ini kan? yang sebenarnya bikin si kakak ini kayak, gue ngerasa ditipu tuh bener-bener parah banget gitu. Gue ditipu, gue diperes, gue nggak dikasih full kasih sayang yang sesungguhnya. Karena setelah cerai itu di surat perjanjian itu maunya si mantan suami itu sampai si anak umur 17 tahun, karena umur 18 tahun udah basta kan. 18 tahun. Sampai si anak umur 17 tahun maunya uang itu harus ditransfer lewat rekening si mantan, baru si mantan yang ngasih ke anak. Sedangkan si kakak aku ini maunya dia transfer, bukan transfer sih, karena masih anak kecil kan, maunya langsung ngasih aja ke anak, kan bisa ditemuin, gak jauh juga rumahnya gitu. Cuman karena si kakak ini ya udahlah, gue demi anak gue ngalah. Jadi selama umur berapa tahun cerai kak? Cerai sama si suami itu tahun berapa? 2015.
dari tahun 2015 sampai sekarang tahun 2020, 5 tahun ya? Iya. 5 tahun itu undang-undang di Italia itu kalau ada perceraian, punya anak masih di bawah umur, si suami itu wajib ngasih nafkah untuk si istri dan si anak sampai si anak itu dapat pekerjaan, dan sampai si istri itu dapat pekerjaan juga. Tapi kalau si istri belum dapat pekerjaan ya wajib menafkahi, seperti itu ya Kak? Iya. Nah, jadi itulah kisahnya ya, yang bikin aku tersentuh banget, sedih banget itu dia terlalu mempercayai laki-laki ini sampai akhirnya semua harta yang dia miliki, yang dia percayai bahwa itu tuh harta keluarga, yang dia akan hidup selamanya bersama, ternyata setelah dia ikuti permainan si suami ini yang beli rumah atas nama orang tuanya, setelah bercerai itu dia nggak dapat 1% pun. Itu sih yang benar-benar bikin aku sedih gitu ya, sedih sama emang sih benar kita nggak harus percaya 100% even itu sama orang terdekat kita ya, tapi bukan berarti kalian nggak percaya, bukan berarti kalian nggak percaya sama suami kalian, no, bukan kayak gitu. Nggak semua laki-laki seperti itu, cuman alangkah baiknya tuh emang kalau kalian pacaran itu bener-bener harus tahu satu sama lain dulu ya kayak, jangan langsung kalian kita nggak akan pernah cukup ya untuk mengenal satu sama lain dalam waktu dekat. Iya, maksudnya seumur hidup kita pasti ada aja yang kita nggak kenal sama sekali sifatnya satu sama lain gitu loh. Betul banget. Jadi emang kalaupun pacaran pun ya kalau bisa jangan buru-buru nikah. Ya. Tahu dulu karakter masing-masing dulu deh setidaknya. Pas pada gitu ya, saling mempercayai. Dan ini loh kisah yang paling aku sih kalau misalnya aku di posisi dia, aku udah give up kayaknya, aku udah nyerah. Ini aku ceritain aja ya Kak, seperti yang Kakak pernah cerita ke aku. Jadi dia pernah cerita ke aku guys, itu waktu mulai selingkuh suami udah punya anak umur berapa? Ya itu 5 tahun yang lalu kurang lebih. Nah 5 tahun yang lalu berarti 13. Anak umur 13 tahun? Iya 13 tahun. Anak umur 13 tahun si suami mulai selingkuh. Jadi suami itu selingkuhnya itu kayak chatting sosial kayak aplikasi buat chatting gitu ya? Ya di Facebook. Kayak di Facebook. Nah jadi dia tuh kayak chattingan sama perempuan di Facebook, dan dia bilang kakakku nih baca loh WhatsAppnya ya kayak. Ya. Dia bilang bukan WhatsApp, di Facebook tuh bilang kayak gini, I love you so much. Pakai WhatsApp juga mereka. Mereka tukeran WhatsApp juga. Masya Allah. Jadi si cowoknya tuh menjelek-jelekan istrinya ke pacarnya ini yang di WhatsApp. Tapi mereka itu belum pernah ketemu kan? Belum pernah ketemu. Ntar dulu aku yang cerita aja. Jadi dia bilang gini, kamu bayangin aku di kamar baca WhatsApp, dia menjelek-jelekan aku ke si perempuan ini, katanya aku tuh udah nggak cinta sama istri aku tuh begini bla bla bla, pokoknya menjelekkan bener-bener abis-abisan. Jadi si kakak ini tuh kayak nangis nggak bisa berkata-kata ya kayak sakit banget ya. Aku ngerasain aja kalau gila gue seorang istri, suami kita memuja wanita lain dan menjelekkan kita, istrinya itu sangat-sangat bajingan. Aku sakit hati aja dengernya. Dan setelah berapa lama mereka chatting, akhirnya ketahuan bahwa itu bukan perempuannya. Ya awalnya nggak tahu gitu kan kalau itu. Tapi dia video callan, teleponan. Iya dia enggak, terus setelah ketahuan akhirnya mereka putus. Jadi setelah ketahuan sama si kakak bahwa si suaminya selingkuh, kakak baca semua chattingan, mereka putus tuh guys. Mereka putus hubungannya. Membaiklah sama kakak ya, sempet berapa minggu kali ya baikan lagi hubungannya. Nah terus terulang lagi, selingkuh lagi lewat chatting Facebook juga. Sama di Facebook juga, cuman kali ini berbeda. Di Facebook itu foto cewek itu tuh cantik banget, putih gitu, dan
dia tuh saking jatuh cintanya sama foto itu ya kayak dia bilang ke si kakak, ke istrinya bilang gini, Minta cerai. saya mau cerai, saya mau nikahi perempuan ini lebih cantik dari kamu, lebih kaya dari kamu, lebih banyak duitnya gitu. Dan kakak aku nih kayak, tau gak sih, udah kebal hatinya, udah nggak bisa nangis lagi ya kak. Iya. Yang udah, oh lu mau cerai sama gue ya udahlah gitu kan. Iya. Udah akhirnya ya udah lu mau cerai sama gue ya udahlah gitu. Dan pas kakak aku ngeiyahin buat cerai, you know guys, ternyata si perempuan yang diajak chattingan sama si mantan suami itu ternyata laki-laki. Karma. Itu karma, bener-bener karma. Makanya jangan menyakiti ibu dari anak-anakmu ya pak. Ya ampun, ketawa aja nggak apa-apa. Untung aja dia nggak dipakai sama laki ya. Kesel dengernya. Tapi abis itu kakak langsung cerai untuk Enggak. langsung ngurusin perceraian Iya, dia sempat ke Bali cariin tuh cewek. sendiri. Iya. Oh my god, dia ke Jakarta, ke Indonesia cari tuh cewek. Jadi kebetulan cewek yang di Facebook yang ternyata laki-laki itu orang Indonesia, bener kak? Iya. Orang Indonesia, dia ke Bali. Ya ampun, lu nggak sakit hati? Ya kan gimana ya? Mau sakit hati sama cowok kalau goblok. Tapi kan kakak nggak tahu kalau itu laki-laki awalnya. Pas dia ke Bali, kakak tahu kalau itu laki-laki. Tahu. Ya, akhirnya aku udah tahu. Tapi dia nggak percaya kalau itu laki-laki. Iya, dia jatuh cinta gitu. Dia dapet cewek kaya, cantik, muda. Iya, jadi walaupun kakak bilang ini tuh laki-laki, tapi dia nggak percaya kan. Dia tetap ke Bali. Enggak, setelah itu awalnya aku nggak tahu. Setelah itu dia Seru nih ceritanya. nyariin ya ke Bali, ternyata itu ceweknya nggak ada. Terus pulang dari Indo, dia minta balikan lagi sama aku. Ya aku tolak lah gitu. Oh, jadi gini, dia itu bangga sama temen-temennya. Even dia bilang sama istrinya bahwa saya mau cerai sama kamu, pokoknya saya mau cerai, saya mau ke Indonesia, saya mau nemuin perempuan cantik, kaya, anak jenderal katanya dokter lagi ceweknya. Iya, dokter apalah nggak tahu ya, psikolog. Psikolog katanya, dokter psikolog. Kayaknya emang dia harus diperbaiki sih. Terus pas dia ngebelain, dia nggak ngasih nafkah ke istrinya, tapi dia pergi ke luar negeri, ke Indonesia, dimana di sana ada keluarga istrinya. Kan lebih baik dia pergi ke sana bawa istrinya, ketemu ibu istrinya dong. Di sana enggak, ini ceritanya berbeda. Malah si suaminya ini dia mencari cewek kaya yang dia temuin di Facebook, dan udah di Bali dia nggak ketemu sama perempuan itu. Dan emang perempuan itu nggak mau nemuin karena laki-laki, ya kan? Itu terus dia kesel kali ya, si mantan ini kesel, balik ke Italia, bilang sama si kakak aku ini, ayolah sayang, kita nggak usah cerai, aku mau balikan lagi sama kamu, aku nggak mau cerai. Tapi kakak aku ini kayaknya udah, apa sih kak yang membuat kakak udahlah gue capek, udah cerai, udah aja gitu. Capek, udah ya, capek. Udah muak lah liatin kelakuannya kayak gitu. Udah capek lah. Dan terakhir kabar yang dari si kakak aku, kenapa dia sampai kemarin ya, aku dapat kabar, di telepon aku, Ti, aku mau nggak kamu bikin video di YouTube kamu cerita tentang hidup aku. Aku kaget dong. Aku bilang, kamu serius kak? Iya serius, nggak apa-apa. Dia bilang kayak gitu. Karena kakak ini pengen berbagi pengalaman, semoga bisa membantu buat perempuan-perempuan di luar sana yang mempunyai hubungan yang toksis ya. Jadi toksis lah gitu, hubungan yang tidak baik untuk dilanjutkan ya. Kalian mending jangan dilanjutin deh kalau tahu. Kalau udah sakit banget lebih baik diakhiri ya kak ya. Iya. Jangan dilanjutkan gitu. Makanya si kakak ini mau berbagi pengalamannya di channel aku ini. Makasih banyak ya kak ya. Sama-sama. Dan dia juga mau nambahin cerita yang terjadi 2 hari kemarin. Jadi kan anaknya ini udah 18 tahun.
Berarti di Italia itu 18 tahun tuh udah kayak sama di Indonesia, kayak udah punya KTP, udah punya SIM, udah dewasa lah gitu. Udah bukan tanggung jawab orang tua ya. Tapi kalau anaknya masih sekolah, kuliah ya orang tua wajib membiayai. Cuman maksudnya bukan underage lagi, bukan anak di bawah umur lagi gitu kan. Nah, jadi si kakak tuh bilang sama anaknya bahwa ya udah sekarang kan kamu udah dewasa, jadi uang kalau mama mau ngasih uang ke kamu, mama langsung ke kamu aja ya nak, nggak lewat bapakmu lagi, karena kamu udah dewasa, kamu punya bank sendiri, jadi langsung ke kamu aja. Dan si mantan suaminya itu nggak terima, langsung telepon si kakakku ini, dimaki-maki, marah-marah dan mau dilaporin ke polisi. Iya, langsung telepon ke pengacara deh. Dia langsung telepon pengacaranya dia, mau nuntut kakakku ini karena kakak aku nggak mau transfer lewat dia. Dia maunya transfernya tuh kalau mau ngasih anaknya tuh transfer ke dia dulu baru ke anaknya. Bedanya apa sih guys? Apa bedanya? Di sana kan kita udah ngerti kan niatnya seperti apa gitu. Kita udah ngerti, makanya dia kemarin tuh kayak nangis, sedih, kesel, semuanya tuh kayak kecampur semua. Gue udah nyerahin semua milik gue, tabungan gue, lu udah punya rumah dari gue gitu kan semuanya. Sekarang anak udah gede, jangan dipersulit lah, biarkan anak kita tuh tumbuh bahagia lah ya kayak. Iya. Tetap rukun sama keluarga, bisa sama bapaknya, bisa sama mamanya gitu kan. Yang penting kan tanggung jawab, dan mamanya juga masih menafkahi gitu kan, menafkahi si anak juga. Nah suaminya itu nggak terima, maunya ya cuman itu doang perkara kalau mau ngasih duit ke anak lewat gue gitu. Sedangkan si anak udah 18 tahun, udah bisa bikin bank sendiri ya kayak. Malah udah bikin si anak, udah punya bank sendiri, dan dia mau dilaporin ke polisi, mau dituntut. Makanya nggak semua loh bule itu baik, nggak semua bule itu kaya ya. Mungkin ada tuh di luar sana yang kayak enak, lu mah lakinya bule, lu mah banyak duitnya, laki lu tinggal minta aja ke laki lu. Ada kok yang kayak gitu ke aku juga. Enak, bule mah gede badannya, gede apanya, selalu deh pokoknya. Orang tuh selalu memandang kalau bule itu kayak king of the world. Punya segalanya. Ada yang kayak gitu. Aku juga ada teman berapa yang beruntung dapetin yang kaya banget ya kayak. Ada beruntung, ada yang dapetin kaya hatinya, kaya hartanya, dan kaya hatinya banyak. Itu tuh kayak kembali ke apa ya kak, takdir kita. Iya, semuanya udah diatur. Balik lagi gimana cara kita menjalani hidup aja kayak. Apa kamu mau di zona kamu yang itu, apa kamu mau mencari zona aman kamu gitu. Oke guys, Kak makasih banget loh. Sama-sama. Thank you banget udah mau berbagi ceritanya. Nanti kalau ada masalah lagi cerita lagi. Mudah-mudahan janganlah. Mudah-mudahan bermanfaat juga ya. Amin. Mudah-mudahan. Mau kasih pesan nggak buat perempuan yang di luar sana? Semangat. Mungkin ada buat perempuan yang punya hubungan kayak kakak gitu sama suaminya tapi belum mau cerai gimana? Terima kasih juga ya untuk kamu, teman kamu, sahabat kita yang satu. Sekarang aku udah dapet cowok yang jauh layak, jauh lebih bagus, ya, lebih keren, lebih baik dan segala-galanya. Terima kasih. Iya sayang. Semoga kamu bahagia ya. Jadi gini, dia udah cerai sama suaminya itu, lagi galau banget. Terus dikenalin lah sama temennya suami aku. Dikenalin, kebetulan si temennya suami aku juga single, belum pernah nikah, bujangan gitu. Dan orang baik-baik, laki-laki baik-baik juga, dan alhamdulillah sih baik banget kan dia Kak? Baik banget, tanggung jawab kan ya. Dan sekarang dia mau, insya Allah tahun depan dia mau menikah
sama laki-laki yang dijodohkan sama Pak Comblang, itu suami saya. Kayaknya bagus juga ya suami saya bisa ambil ini kerjaan sampingan jadi Pak Comblang. Ya siapa yang mau dijodohin, ayo daftar ya, komen di bawah terus kenalin. Oh, bener, ntar dikenalin sama temen-temennya dia jadi Pak Comblang. Seru lah dia nyari duit kayak gitu, kerja sampingan. Hidup lagi susah sekarang gara-gara corona. Kok jadi curhat. Oke guys, thank you very much for watching. Bener nih, nggak ada kata-kata mau disampaikan? Ya, kita sambung lain kesempatan. Oke. Nanti kalau dia udah nikah, semoga segera melaksanakan pernikahan dengan pacarnya yang sekarang. Nanti kita cerita lagi, ya Kak? Yes. Mungkin nanti suatu saat nanti dia mau memperlihatkan wajahnya yang cantik ya. Sekarang sabar ya kalian, lihat ini bahunya dia doang. Kayak berasa ngomong sama arwah. Kelihatan mana bajunya blue juga lagi sama sopannya. Oke, thank you very much for watching. Jangan lupa subscribe ya, like dan share. Pokoknya thank you banget. Thank you sekali lagi teman-teman atas supportnya dan perhatiannya. Terima kasih. Love you. Bye. Terlintas di pikiran kakak saat itu sampai kakak masuk rumah sakit 2 kali. Ya, di saat itu aku udah pikiranku pendek juga ya, nggak tahu apa yang akan terjadi. Kayaknya karena dunia ini udah nggak ada untungnya, maksudnya udah nggak ada gunanya sama sekali kan buat aku gitu, karena aku tuh udah nggak ada apa-apa buat aku. Jadi sampai anak pun mau diambil karena aku udah nggak ada uang sepeser pun juga buat hidup. Jadi otomatis dia ancam untuk bawa kabur anak kakak. Iya, dia bilang katanya anakku juga mau aku ambil, kamu tanpa apa-apa gitu. Jadi aku dari situ udah sakit hati banget kan gitu loh. Ya aku sempat juga punya pikiran ya, aku ambil obat tidur supaya aku udah nggak tersisa lagi, supaya aku besoknya udah nggak bangun lagi gitu. Lalu kakak masuk rumah sakit karena kakak hampir mati. Iya, aku sampai masuk rumah sakit karena aku udah kayak susah napas kan, udah nggak. Dan itu terjadi 2 kali. 2 kali aku terjadi masuk rumah sakit. Oh my god. Sakit banget hatinya kak, sampai melakukan gitu. Iya, aku udah nggak tahan. Itu siapa yang bawa kakak ke rumah sakit? Aku sempat waktu itu lagi teleponan kan sama temanku gitu loh. Tahu-tahu aku pingsan gitu loh.